Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kerangka konsep. Nah, jadi ini mengenai triknya ya, trik membuat kerangka konsep. Nah, di sini saya sudah buat PowerPoint. Oke, ini ya, judulnya trik kerangka konsep. Nah, jadi kita mau bahas ini dulu. Nah, kalau di blogspot saya itu ya, my zona skripsi kesehatan, di situ saya sudah bahas tentang ini. Saya ulas tapi dalam bentuk tulisan sih ya. Nah, ini sekarang dalam bentuk video. Nah, kali mudah-mudahan dengan pembahasan ini teman-teman bisa menangkap dengan mudah ya. Oke, langsung aja. Jadi trik bikin kerangka konsep dengan mudah ya. Ya, jadi konsep pertama yang harus ditanamkan di dalam kepala kita, di mindset kita, bahwa kerangka konsep itu adalah sama dengan kerangka pikir penelitian. Jadi ketika kita memikirkan sebuah konsep penelitian ya, berarti itu adalah sudah merupakan sebuah kerangka konsep. Jadi jika apalagi kalau teman-teman, nah ini ya, hal yang pertama nih, jika teman-teman sudah punya judul penelitian, maka tentunya sudah punya kerangka konsep atau kerangka pikir dari sebuah penelitian ya. Jadi itu konsep pertama. Jika teman-teman sudah punya judul, itu pasti sudah punya kerangka konsep. Sebaliknya juga demikian. Jika sudah punya kerangka konsep ya, apa yang harus penelitian apa yang mau diteliti ya, tentunya pasti akan mudah membuat judulnya. Nah, kalau untuk membuat judulnya dari sebuah kerangka konsep itu nanti akan saya bahas, tapi kita akan kali ini bahas fokus ke kerangka konsepnya sendiri dulu ya. Nah, kemudian kerangka konsep itu dibangun dari judul penelitian itu sendiri. Nah, makanya kita bilang tadi di poin pertama, jika sudah punya judul, pasti sudah punya kerangka konsep. Nah, karena kerangka konsep itu dibangun dari judulnya itu sendiri, atau sebaliknya juga demikian, judul dibangun dari kerangka konsep. Nah, jadi kita langsung eksekusi ya. Contoh, kita langsung ke triknya nih. Contoh judul nih, saya kasih contoh judul seperti ini: pengaruh terapi bermain playdog terhadap perkembangan motorik halus pada anak autis. Maka dari judul di atas, tentunya yang menjadi kerangka konsep ini ya, saya mau tunjukin. Nah, di sini pengaruh terapi bermain ya. Nah, tentunya yang menjadi variabelnya ya, kita fokus kepada variabelnya supaya terbentuk sebuah kerangka konsepnya. Nah, jadi yang jadi acuannya adalah itu terapi bermain playdog ya, terapi bermain. Nah, tipe bermainnya itu playdog ya, maksudnya seperti itu. Jadi yang ini ya, terapi bermain playdog, kita sambung ke sini. Kemudian lawannya adalah perkembangan motorik ya, dalam hal ini motorik halus, karena perkembangan motorik itu ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Nah, yang ingin teliti di sini adalah khususnya di motorik halus. Makanya variabelnya ini ya, perkembangan motorik halus. Nah, jadi di sini ya, saya sudah buatkan di sini seperti ini, bahwasanya dari judul di atas, maka yang menjadi kerangka konsepnya adalah terapi bermainnya vs motorik halus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian menentukan variabelnya. Nah, tadi kan sudah tuh variabelnya nih. Sorry, aktif ya. Lanjut ya. Jadi kerangka konsepnya, maka dibuatlah variabel independen dan dependennya ya. Jadi yang menjadi variabel independennya itu tadi ya, terapi bermain. Nah, di sini terapi bermain. Kemudian kriteria terapi bermain playdognya itu seperti apa, jadi kita harus nentuin. Nah, tipe permainan playdog seperti apa sih yang kita mau pakai, apakah dari macam-macam permainan playdog, atau playdog itu memang cuma ada satu tipe permainan aja, yaitu playdognya itu sendiri ya, karena tidak ada tipe-tipe playdog yang lain. Nah, jika tidak ada tipe playdog yang lain ya, karena saya juga nggak tahu ya, berarti saya contohkan di sini aja ya, kriterianya itu cuma ada satu tipe permainan, yaitu playdog ya. Kemudian kita akan sandingkan dengan tipe permainan yang lain, yaitu non playdog, yang bukan playdog, seperti puzzle, susun balok dan sebagainya ya. Jadi seperti itu kriterianya ya. Jadi terapi bermain playdog ini
dengan kriteria playdognya itu sendiri, kemudian yang bukan permainan playdognya. Jadi kita ingin sandingkan tipe permainan playdog ini dengan permainan yang lain, yang mana dari terapi bermain itu mempengaruhi motorik halus dari si anak target penilaian tadi itu ya, seperti itu. Kemudian yang menjadi variable dependennya adalah, nah ini, yaitu motorik halusnya itu sendiri ya. Nah, jadi kriterianya kan motor halus itu apa ya, pergerakannya halus ya, pergerakannya halus yang sederhana. Semisal ya paling minimal jari-jari sih ya. Kalau siku itu kan motorik kasar, sudah masuk ke kategori motorik kasar. Pergerakan kaki juga sudah motorik kasar ya. Jadi motorik halus itu kedipan mata ya, gerakan jari. Jadi hal-hal seperti yang kecil-kecil begitu ya. Jadi itu yang disebut motorik halus. Nah, kalau dalam hal ini karena permainannya tipe permainan, maka kalau permainan biasanya lebih mudah menggunakan jari-jari ya, jari-jari. Jadi kriterianya motor halus ini kita targetkan khusus pada jari, jadi mata nggak ikut ya, jadi khusus jari-jari. Nah seperti itu kriterianya. Jadi kita kriteriakan motorik halus yang mana kita pilih ya, jadi kita kriteriakan jari-jari. Nah kemudian dari kriteria itu kita spesifikkan lagi dari cara memegang dengan 5 jari, membentuk 5 jari dan seterusnya, seperti itu ya. Yang mana kira-kira dari playdog ini bersanding dengan ini, atau yang non playdog ini bersanding dengan ini, kemudian atau si playdognya itu sendiri kemudian bersanding dengan membentuk jari-jari ya, atau non playdognya juga membentuk dengan 5 jari-jari. Jadi kerangka konsepnya itu seperti itu ya. Jadi ini adalah sudah merupakan sebuah kerangka konsep namanya. Nah, jadi dari judul, makanya tadi ya saya bilang dari judulnya ini sudah terbentuk sebuah kerangka konsep yang seperti saya contohkan tadi ya, yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat seperti ini teman-teman bisa paham bagaimana membangun sebuah kerangka konsep dari sebuah judul ya. Akan lebih mudah lagi ketika sudah punya judul. Tentunya dengan sudah punya judul pasti sudah punya kerangka konsep dengan cara seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, nunul kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.